Scene 1 take 1, ngelas on Museum Sandi, 3, 2, 1, action. Bertemu lagi bersama saya di acara Ngelas. Bersama edukator Museum Sandi, Kak Fandi. Oke, Kak Fandi. Ini apa tema hari ini kan di Ngelas tuh edukasi museum. Saya tuh yang masih belum tahu mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang belum tahu. Edukator itu apa sih? Edukator itu adalah orang yang melakukan edukasi di dalam ruang lingkup museum. Jadi dia memberikan wawasan, memberikan informasi di dalam ruang lingkup museum. Nah, tapi yang dilakukan edukator itu tidak hanya sekedar dia memberikan wawasan ataupun informasi. Dia juga harus apa istilahnya? Menguatkan rasa keingintahuan pengunjung ketika dia berada di dalam museum. Nah, mungkin pengunjung bisa bertanya-tanya setelah berhadapan dengan edukator. Nah, itu salah satu apa ya istilahnya ukuran bagaimana pekerjaan edukator seperti itu. Nah, tuh sudah dijelasin apa itu edukator biar teman-teman tuh tahu gitu ya. Mas Fandi udah berapa lama ini jadi edukator di Museum Sandi? Kalau di Museum Sandi terhitung dari Januari sekitar 1 tahun lah. 1 tahun. Iya, 1 tahun. Lumayan juga. Berarti udah 1 tahun itu ya. Berarti juga cukup lumayan. Rame gak sih pengunjung di Museum Sandi itu? Kalau ramenya ya rame, mas, soalnya kita di sini kan dikelilingi sekolah-sekolah juga. Jadi banyak pelajar yang datang ke sini. Terus kalau saya sendiri memang ukuran ramenya Museum Sandi itu bukan dihitung dari hanya jumlah pengunjungnya saja. Kita juga melakukan pelayanan-pelayanan lain seperti memasukkan apa namanya? Mengizinkan komunitas untuk berkegiatan di Museum Sandi, meminjam ruang aula, ruang komunitas. Jadi macam-macam lah kegiatannya, termasuk kayak ikut seminar, ikut kegiatan pameran di kota-kota, terus ada juga edukasi daring lewat media-media sosial Museum Sandi. Oh, itu. Rentan umurnya itu biasanya kan ada tuh yang kecil sama yang besar. Ya macam-macam kalau di Museum Sandi. Jadi memang kita bikin kategori sendiri. Jadi kayak yang datang ke Museum Sandi itu kita pilah-pilah jadi TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa dan umum. Nah, nanti biasanya kalau setiap hari itu ya dari ke-6 kategori itu pasti ada lah yang datang, entah itu anak SD 1 datang ke Museum Sandi atau mahasiswa atau turis asing datang ke Museum Sandi. Jadi per hari itu macam-macam yang datang itu macam-macam. Memang rentan umurnya sangat bervariasi. Variasi sekali ya, Mas ya. Ya. Kalau biasanya pengunjung tuh suka yang bagaimana, Mas? Koleksi-koleksinya itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, kan tadi umurnya macam-macam ya. Kalau anak-anak kan nggak mungkin dia langsung suka mesin. Nah, jadi kayak ada preferensi tersendiri. Misalkan anak-anak dia lebih suka kayak yang jenisnya patung-patung. Misalkan kayak di ruang namanya ruang Sandi Klasik, di situ ada patung Sandi Tato. Mereka suka berinteraksi dengan patung tersebut. Soalnya memang di situ ceritanya lumayan unik. Nah, sementara berbeda lagi kalau yang datang anak SMA. Dia lebih suka sejarah karena ceritanya lebih berbobot dan kadang-kadang cerita tersebut tidak ada di buku-buku sekolah. Nah, kalau turis asing lebih beda lagi. Mereka lebih suka untuk melihat infografis yang kita tempel di dinding-dinding Museum Sandi. Di situ ada cerita-cerita soal keintelijenan lah. Nah, di sana mereka sering menghabiskan waktu membaca infografis tersebut. Jadi memang bermacam-macam benda-benda yang disukai. Pas waktu menghadapi pengunjung gitu ada kendala sih, Mas? Kendala ya, kalau kendala saya lebih suka menyebutnya sebagai tantangan. Nah, karena memang Museum Sandi itu kan museum yang baru istilahnya kalau dibandingkan dengan museum-museum lain yang ada di Jogja. Jadi kita memang masih perlu mengembangkan baik dari segi koleksi, dari segi cerita, dari segi edukasi. Nah, jadi kita perlu mengembangkan itu. Nah, itu menjadi tantangan terbesar bagi Museum Sandi. Biasanya kan kalau kita sudah bekerja tuh pasti ada pengalaman-pengalaman yang menarik gitu ya buat Mas Fandi itu. Coba Mas, maaf loh ini sebelumnya saya panggil Mas, enak kayak Mas itu. Oh iya, nggak apa-apa. Coba Mas. Pengalaman menarik ya, berhubung saya di sini kan baru ya, baru 1 tahun gitu kan. Nah, pengalaman yang paling menarik bagi saya ketika bekerja di sini adalah saya di sini kan posisinya sebagai edukator. Di situ kemampuan berkomunikasi saya itu bertambah karena saya menghadapi berbagai macam pengunjung dengan berbagai macam karakteristik dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Di situ kan saya harus menyesuaikan cara berbicara, nggak mungkin saya berbicara yang daki-daki gitu sama anak SD. Oh, iya. Nah, kita perlu
istilahnya menyesuaikan. Di situ kemampuan komunikasi saya sangat diuji dan itu sangat menambah sekali kemampuan saya ketika berbicara di depan umum. Oh gitu ya Mas ya. Berarti kalau ada anak kecil yang ngomongnya gini, anak yang orang besar juga ngomongnya gini, yang dewasa juga begini, orang Inggris pakai bahasa Indonesia tahu nggak Mas? Ada yang tahu, karena kadang-kadang orang Inggris kan ada yang cuma tinggalnya di sini-sini aja, di Selokan Mataram itu tinggalnya. Tapi ada juga yang orang Inggris bahkan nggak bisa, orang Eropa gitu ya, jangan orang Inggris, orang Eropa yang bahkan tidak bisa bahasa Inggris pun ada. Nah, seperti itu. Oke, di akhir sesi ini ada pesan khusus nggak dari Mas Fandi untuk para sahabat Museum Sandi ini? Untuk semua sahabat Museum Sandi, berhubung kali ini sedang masa pandemi COVID-19, selalu sehat di rumah ya, stay healthy, stay safe, and stay at home. Jangan lupa untuk follow IG Museum Sandi di @museum.sandi dan juga untuk subscribe di YouTube-nya Museum Sandi karena di situ banyak sekali konten-konten yang sangat informatif. Oke, semoga informasi yang diberikan Mas Fandi untuk para sahabat Museum Sandi di Indonesia semoga bermanfaat informasi semua itu ya. Oke, demikian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersama saya, salam sahabat museum. Museum Di hatiku.